kalau dirinya dekat dengan ibunya, maka ada suatu perasaan kedekatan, ada suatu perasaan simpati terhadap ibunya. Jelas kalau dia seorang pemakai, dia berharap untuk tidak ketahuan dan tidak apalagi sampai ditangkap. Tapi sekarang dalam hal ditangkap, kita lihat kembali. Seorang pemakai narkoba itu biasanya seringkali berulang. Apalagi kalau peredaran narkoba di mana-mana ada. Jadi salah satu faktor adalah banyaknya peredaran narkoba yang ada di sini. Maka kalau kita lihat tiap kali terjadi penangkapan pemakai, perlu dipertanyakan kenapa sih kok pengedar sekarang sepertinya kurang ditargetkan untuk ditangkap. Tapi kalau kita lihat sendiri dari pemakai, maka ada beberapa faktor yang membuat dia memakai. Dia bisa dari faktor dirinya, stres-stres yang ada. Stres itu bisa macam-macam. Mungkin pada Virgon kalau keuangannya tidak masalah, maka mungkin saja ada problem pribadi di rumah tangga. Mungkin juga ada suatu target yang tidak tercapai. Mungkin ada anak, kita tidak tahu persis. Karena kita tanya dulu, kita menilai bagaimana orangnya. Tapi ada juga faktor di mana dia tetap diberikan oleh kawannya misalnya, dan akhirnya dia tetap memakai. Karena kawan mempunyai pengaruh yang besar. Bisa dibayangkan kalau dia punya problem rumah tangga, kemudian ada kawan yang memberikan narkoba itu, karena peredaran terlalu berlebih di luar, maka kembali lagi dia akan memakai. Kemudian kita bayangkan Virgon yang sudah posisinya sudah bagus, lalu terjerat pemakaian, maka otomatis dia akan sangat stres bahwa dia ditangkap. Penangkapan pada dirinya mempunyai peran besar. Walaupun mungkin saja dia menggunakan narkoba untuk membuat dirinya lebih kelihatan sempurna, mungkin pekerjaan yang cukup banyak dia selesaikan, tapi dengan adanya penangkapan, maka semua itu kan jadi masalah bagi dirinya. Dan penangkapan ini membuat jelas depresi pada keluarganya juga. Kita bayangkan sudah mendapatkan posisi, kok jadinya malah ditangkap. Walaupun karena kesalahan dirinya. Jadi ini yang akan sangat membuat keadaan stres bagi keluarganya, bagi dirinya, kalau punya anak juga begitu. Karena itu sebaiknya, apalagi kita sudah naik posisi, jangan akhirnya kita mencoba-coba karena kita gembira. Itu cukup bahaya. Tapi ada nggak sih secara mental yang memakai itu ada kendala dalam tanda kutip berpikiran dia pernah menjalankan rumah akhirnya bubar atau bercerai, gimana menanggapinya? Jadi kita bayangkan kalau dia ada masalah rumah tangga, kemudian cerai, itu suatu stres tersendiri juga. Tapi tinggal bagaimana mengatasi keadaannya. Kita bisa mengatasi dengan misalnya kita jalan-jalan, kita olahraga, kita dengan teman-teman kita berkumpul, kita ngobrol-ngobrol, kan banyak jalan keluar yang masih bisa dipakai selain pakai narkoba. Tapi barangkali ada temannya yang mengajak kembali, atau seorang yang biasa memang sudah teman dekat dalam memakai narkoba. Jadi kalau yang didekati adalah teman pemakai narkoba, maka cukup sering justru memberikan, ini loh kamu pakai aja untuk mengatasi stresnya. Dan stres itu betul teratasi, tapi teratasi hanya stresnya. Hal
kemudian yang terjadi itu belum tentu teratasi. Hal menjadi efek samping itu pemakaian narkoba, misalnya dia akhirnya mengalami hal-hal akibat pemakaian narkobanya, itu juga mungkin terjadi. Jadi bukan hanya penangkapan polisi, tapi kali ini yang mungkin sangat berat adalah penangkapan polisi. Dalam penangkapan ada seorang wanita, dugaan viral dan ada gambar seorang anak dia yang benar mau masuk berbarengan sama seorang. Ya, jadi kita bayangkan seorang pemakaian narkoba, dia seringkali terlalu berpikir karena senang. Kalau berpikir karena senangnya, maka bisa saja dia menyenangkan, misalnya kalau dia baru cerai, dia main dengan perempuan lain, itu dan akhirnya pakai narkoba supaya lebih senang lagi. Kan kalau dia bercerai itu suatu kesedihan tersendiri. Kenapa sampai bercerai? Mungkin dia juga menyesali. Mungkin juga memang dianggap bukan pasangan yang ideal bagi dirinya. Itu kita belum tahu detailnya. Tapi yang terjadi secara pasti, kalau seseorang sudah bercerai merupakan stres tersendiri. Dan stres itu ternyata dia atasi dengan perempuan dan narkoba. Itu yang hal sangat negatif dengan akibat yang sebaliknya. Stres yang diatasi untuk kesenangan menjadi suatu kesedihan. Yang banyak narasumber selebritis yang mempedekan untuk menjaga stamina dan untuk menguruskan secara mental atau secara fisik. Ibu membaca itu alasan alibi apa emang tidak seorang seleb harus kayak gitu? Sekarang memang di kalangan selebritis pemakaian narkoba itu banyak sekali. Karena bisa karena penampilan dirinya akan lebih baik. Jadi demi untuk karier yang lebih baik. Tapi tidak dipikirkan masalah risikonya. Jadi semua itu kan ada efek negatif dan ada efek positifnya. Tapi seringkali yang kalau bersama-sama mereka akan membahas masalah positifnya. Mereka tidak peduli atau kurang peduli terhadap efek negatifnya dan kurang peduli pada efek negatif ini yang seringkali menjadi dirinya terjebak. Cara dijebak kemarin juga ibu dari Cirebon menemui seorang anaknya tapi secara spontan dia merasa bersalah. Gimana tuh melihat dan akhirnya melihat ibunya menangis? Karena kita bayangkan ya, kalau dirinya dekat dengan ibunya, maka ada suatu perasaan kedekatan, ada suatu perasaan simpati terhadap ibunya. Jadi kesedihan apapun dari ibunya akan membuat kesedihan dirinya juga kalau dia memang dekat sekali. Dalam hal ini ibunya menangis karena kondisi dirinya. Jadi dia juga otomatis ikut menangis. Itu paling tidak ikut sedih. Kalau dari pikiran yang menangis menyesalkan atau menyesali dengan perilaku dia selama ini dengan kejadian perceraian dan akhirnya dia mau makin Sebetulnya menangis itu sesuatu yang spontan ya. Spontan terhadap kejadiannya. Dan setelah itu baru berpikir. Jadi ada, oh ini kamu makan narkoba. Jadi bukan itu yang dipikirkan, tapi yang dipikirkan, aduh kesedihan ditangkap. Itu nomor satu. Bahwa akhirnya penyebabnya adalah narkoba, dicarikan jalan keluar lagi. Bagaimana mengatasinya. Dan terutama bagaimana mengatasi agar tidak ditangkap atau agar lolos, agar dia cukup misalnya direhabilitasi untuk waktu yang tidak lama. tapi kita lebih ke ibunya orang ibu besar merawat ya, membesarkan dan menjadikan karya dia jadi bagus. Secara psikis apakah
seorang ibu itu membandingkan atau seorang ibu melihat dengan karakternya itu nggak sih? Karena apa menurut orang dia merasa salah karena kan bercerai dan akhirnya dia ngekos. Ya, gimana Bu? Jelas, jelas ibunya juga sangat menyesalkan. Kita bayangkan kalau sebagai seorang ibu yang kita harapkan anak itu menjadi orang yang cukup berperan dan anak itu cukup ideal dalam arti kata kepribadiannya tidak sampai memakai narkoba atau juga sekarang itu zamannya pinjol juga tidak sampai kena pinjol, tidak sampai menggunakan jadi pemain judi. Itu kan suatu yang banyak terjadi pada saat ini. Lalu tidak terlibat perkelahian. Jadi yang diharapkan oleh seorang ibu jelas untuk tidak terlibat pada hal-hal negatif apalagi yang membahayakan. Memakai narkoba itu kan juga salah satu yang membahayakan. Bukan hanya membahayakan ditangkap polisi, tapi bagaimana terus terbawa dan akhirnya overdosis. Dua pertanyaan. Rehab. Terus kedua, setelah direhab atau sekolah, kepercayaan dia akan ada nggak sih Bu? Rehab dulu Bu. Itu solusi yang terbaik nggak secara mental direhab? Sekarang rehab itu terutama dirinya betul-betul berminat, betul-betul serius untuk akhirnya tidak mau memakai narkoba, atau barangkali dia setengah-setengah. Barangkali dia juga sebetulnya ingin sekali menikmati karena dia sudah mencoba kenikmatannya. Tapi kalau dia betul-betul sadar dan akhirnya tidak bisa memakai lagi, maka dia mungkin saja bisa menjadi seorang yang tidak memakai narkoba. Hanya seringnya, kalau ini cukup sering dipakai sebelumnya, maka kalaupun dia betul-betul berniat memperbaiki, mengatasinya, maka seringkali dia tetap memakai dalam jumlah yang lebih sedikit untuk beberapa kali pada saat stres dan akhirnya terjadi periode penyembuhan. Tapi kalau sudah jadi rehab atau menjalankan, dia keluar lagi, akankah buatan nanti dia akan memakai atau dia akan menghindar atau dia pede atau enggak pede? Kalau keluar lagi, risikonya adalah kawan-kawan pemakai narkoba mengajak kembali. Karena itu tinggal sampai seberapa jauh dia betul-betul bertekad. Tapi terkadang kalau terkena suatu stres yang berat, maka dia terbawa untuk memakai, tapi kok niatnya besar, maka pemakaiannya lebih sedikit. Dan akhirnya pada suatu saat berhenti. Jadi dari orang tuanya, kalau melihat akhirnya pada suatu saat dia stres dan hanya sekali-sekali dia makan, minum narkoba misalnya, sebelumnya cukup sering, akhirnya sekarang lebih jarang, maka orang tuanya sudah harus senang dan tetap mengajak untuk mengatasi pemakaian narkobanya. Dua kata, orang pemakai pasif atau tidak pasif memakai narkoba bukan alasan perceraian atau alasan ekonomi, membuat alasan. Kalau alasan pemakaian itu kan dari selebritis itu bisa saja dia ingin tampil lebih baik. Jadi kita bayangkan tiba-tiba misalnya sudah capek, sudah ngantuk, lalu dia harus hadir lagi. Dia harus muncul. Maka daripada penampilan kurang baik, maka dia pakai lagi. Tapi hal itu membuat dirinya, oh enak ya pakai, maka akhirnya dia kembali lagi memakai. Lalu ajakan kawan, itu juga cukup sering. Lalu kebutuhan dia untuk misalnya berpikir lebih baik. Terkadang orang tidak memikirkan efek belakangan, tapi lebih memikirkan sesaat. Lalu problem apa lagi yang ada pada dirinya yang membuat dirinya membutuhkan narkoba karena stres yang dirasakan. Jadi lebih karena masalah mental.